Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat untuk semuanya. Kali ini kita bikin podcast masalah perkuliahan nih. Ayo siap. Saya Chandra Lim Prabowo, lagi sama Rehan. Nah, menurut kamu nih Han, Gimana? kuliah yang mengikuti perintah orang tua tuh gimana tuh? Kuliah mengikuti perintah orang tua. Bukan perintah sih, kayak anjuran orang tua gitu tuh. Oh, jadi ada tekanan gitu dari orang tua. Yap. Wah, itu berat sih awalnya. Serius, jujur. Berat sekali awalnya. Mau diceritain secara detail kah atau hanya sekilas? Ya menurut pengalaman kamu aja gitu. Kalau pribadi saya emang iya jujur kuliah karena anjuran dari orang tua. Karena keinginan awal itu pengen masuk perawat, tetapi karena ditambah biayanya yang cukup cukup tinggi dan akhirnya nggak diterima di kampus mana pun ya udah, jadi orang tua menganjurkan sekaligus rada ditekan untuk masuk ke pendidikan. Nah, pas pisan saya lahir di Cirebon, jadinya masuknya di Unswagati. Tuh. Kalau untuk jurusannya sendiri, awalnya saya mau mengambil pendidikan ekonomi, tetapi dilarang, nggak boleh, nggak tahu alasannya kenapa. Ya udah, berhubung kakak itu jurusannya bahasa Inggris, masa bahasa Inggris lagi, jadi ya udahlah ke yang lain, mencoba sesuatu yang baru lagi, yaitu bahasa Indonesia, karena saya suka dengan bermain kata-kata dan kalimat. Oh, Asik. Sedih sih awalnya. tapi gimana tuh? Kan maksudnya awalnya kan dipaksa tuh. hmm, Bukan dipaksa sih, kayak ada secara tekanan tidak ya. langsung Iya, dituntut tuh masuk ke sini gitu. Awalnya ngerasa tertekan atau enggak tuh? banget banget. Awalnya tertekan, masih belum nerima dengan keadaan ini sampai semester satu akhir. Iya, semester satu akhir. Sangat sangat tertekan. Terus mengalami kendala nggak tuh? Maksudnya di perkuliahan. Wah, ini kayaknya saya salah masuk jurusan nih. Banget, lagi banget. Waduh. Apalagi di mata kuliah, di Korespondensi, bukan, itu mata kan mata kuliah korespondensi kan di semester 3. morfologi, Nah, awal-awal iya di situ. eta. Nah, eta itu ada tertekan karena mungkin masih ada rasa penyesalan, jadinya belum bisa nerima keadaan, jadinya susah untuk beradaptasi sama lingkungan. Itu Tapi setelah menjalani berapa bulan ya? Sekarang semester berapa? semester 3 sekarang. Semester 3 tuh kan secara tidak langsung ya cukuplah 1,5 tahunan ya. Iya, Satu lebih. setengah tahun kan untuk masuk ke sini, terus kayak melihat situasi di sini, terus mempelajari sistem pelajarannya kayak gimana, mulai bisa beradaptasi juga. Hmm, Apakah sudah bisa menerima keadaan? dilihat situasi ya. Sekarang kan sudah semester 3, masa iya sih harus nyesal terus? Kan ditambah bayaran mahal. Ya kalau disesali terus ya janganlah. Udah semester 3 sayang, dan itu udah sadar karena di semester 2 makin makin kesini, oh iya, toh kalau misalkan sampai disesali terus mau sampai kapan, yang ada ujung-ujungnya kita nggak betah di dalam kelas ini itu. Oke. Tapi pernah gak sih mikir lu gimana ya? Kayak apa ya? Kayak wah sialan nih, gue nggak mau masuk ke sini malah masuk ke sini gitu kan. Terus hmm, apalagi udah pelajaran yang gak cocok lagi. Jadi secara tidak langsung kayak kamu nolak gitu, benar-benar nolak pelajaran gitu. oh kayak gitu. Kalau dari pelajaran, penolakan pelajaran sih enggak, tapi kayak ke situasi kondisi lingkungan gitu. Karena masih kaget kali ya, soalnya sempat syok juga, pernah sampai nangis gara-gara nggak diterima dimanapun, gagal gitu, dan tiba-tiba ya udah keputusan akhir di sini, dan itu masih
apa ya? Jadi badannya itu ada di kampus, tapi pikiran sama jiwanya itu ada di mana gitu. Jadi masih rada saling ke apa ya? Saling membelakangi gitu. Saling bertolak Iya, belakang. bertolak belakang. Tapi untuk penolakan mata kuliah enggak sih, cuman lingkungan doang. Menikmati berarti. Ya, Ya, nikmati aja gitu kan. nikmatin aja dulu. Udah Nah, terlanjur jangan basah kecebur ya renang sekalian lah. gitu. Iya sih, ya udah. Dan jalani aja sih. Jalani aja yang paling jalani. penting ya. Iya, yang penting jalani walaupun sambil ngebatin. Setahun ngebatin gitu. Ngebatin setahun. Wah, Iya. setahun itu Lama. bukan waktu yang singkat sih. Lama bener itu setahun lumayan. ngebatin. Gak apa-apa lah. Tapi sekarang udah nggak ngebatin lagi. Enggak sih, udah nggak ngebatin. Kalau untuk masalah ditanya masih nyesel nggak kuliah di jurusan bahasa Indonesia? Udah nggak ngebatin lagi. Udah nggak terlalu dipikirin kayak dulu ya. Udah nggak dipikirin sih. Sekarang yang ada malah kepikiran nanti setelah lulus mau ngapain. Nah itu yang masih kepikiran tuh. Sekarang yang kepikiran kayak gitu. Jadi lebih mikirin prospek kedepannya Iya, gimana betul. gitu nantinya. Nggak nyesalin lagi. Tapi pernah kepikiran gak sih apa ya, kayak wah kayaknya nanti tahun depan saya mau pindah aja gitu. Kayaknya soalnya nggak nyaman di sini karena pertama lingkungannya atau pelajarannya, kuliahnya, dosennya atau apanya gitu yang bikin nggak nyaman. Karena nggak mikir kayak gitu. Kalau rasa pengen pindah nggak ada, karena berbeda ya kuliah dengan sekolah. Kalau kita kuliah udah semester 3, biasanya nanya-nanya ke temen yang pernah pindahan kayak gitu, dia ngulang dari semester 1 kayak gitu. Terus kan kalau pindahan juga jujur dari SD, SMP, SMA itu saya orangnya pindah-pindahan dan nggak enak, harus berteman dengan kawan baru, lingkungan baru gitu, harus beradaptasi Lagi gitu kan. Iya. Tapi kalau masalah yang tadi tuh apa namanya, kuliah bukan di tempat yang kamu inginkan atau dengan jurusan yang kamu inginkan, itu hampir tak keliatin ya permasalahan semua mahasiswa. Enggak semua sih, maksudnya beberapa mahasiswa, dan itu menjadi sebuah permasalahan yang cukup kompleks gitu. Tapi jadi gimana tuh cara bikin yang dulunya wah kayaknya bikin saya ngedon nih kuliah di sini nih, jurusan ini nih, yang bikin semangat lagi tuh apa tuh? Dulu yang bikin tertarik ke bahasa Indonesia apa tuh? Yang sekiranya kamu wah kayaknya saya nggak salah nih masuk jurusan ini nih, saya nggak salah nih ikut di fakultas ini gitu. Ya. Kalau untuk dari motivasi sendiri, karena lihat ke belakang, soalnya banyak teman-teman yang nggak bisa berkuliah, yang nggak bisa lanjut jenjang ke perkuliahan, dan ya walaupun dalam artian ini keputusan akhir, ya udah mending nggak apa-apa terima. Dan juga kenapa milihnya bahasa Indonesia, karena selama 1 tahun full sekolah di kelas 12 itu alhamdulillah dipercaya sama guru bahasa Indonesia dan sampai punya anak. Beda sampai jadi tangan kanannya guru bahasa Indonesia di sekolah, alhamdulillah. Makanya pede ngambil bahasa Indonesia gitu. Jadi ada rasa pede di situ ya. Ya benar gitu. Tapi ngomong-ngomong nih masalah bahasa Indonesia nih, pernah nggak sih kayak apa ya, punya ketertarikan sendiri terhadap bahasa Indonesia, entah itu kayak cerita, cerpen, puisi, atau monolog, apalah itu yang yang jenisnya ada sastranya kan, soalnya kamu ngambilnya ini kan. Tadi bilang apa tadi, pendidikan bahasa dan sastra. Iya. Kalau ketertarikan sendiri, saya lebih tertarik ke cerpennya. Wah, lebih ke cerpen karena kenapa tuh? Asik gitu. Soalnya pikiran-pikiran kita bisa traveling dalam artian bukan itu, dalam artian guys. Kita pikirannya bisa luas, bisa berimajinasi gitu. Maksud dari pikiran traveling itu. Imajinasi ke arah mana nih? Bukan itu, beda lagi.
begitu. Oke, biasanya tuh yang paling sering dibaca apa tuh? Cerpen yang kamu suka tuh? Kalau cerpen saya random biasanya, tergantung mood. Ya sering baca cerpen ya karena main HP ya, lihat di IG, di Facebook, di Wattpad lah gitu. Kadang random, ada yang genrenya percintaan, ada yang genrenya pembunuhan dan lain-lain gitu aja, tergantung mood. Misteri ya. Nah, ya misteri itu Hmm, sih. asik juga ya. Iya, betul. Jadi cara tidak langsung kamu sekarang udah nggak ngeselin lagi masuk ke bahasa Indonesia. Apa masih nyesel? Udah semester 3, jangan sampai nyesel dong. Oh, Udah jauh nih, masa nyesel? udah buang-buang waktu, buang-buang Iya, uang, tenaga gitu kan, betul. masa nyesel Masa terus nyesel, nggak pindah boleh. lagi. Nggak Dan belum boleh. tentu yang kamu inginkan dulu itu emang yang terbaik buat kamu gitu Iya, ya. betul sekali. Jangan sampai membuang-buang waktu. Mungkin ada benarnya juga orang tua menyarankan gitu. Iya, Atau orang tua juga apa ya menyarankan kan emang itu buat yang untuk yang apa ya terbaik buat anaknya, ding. iya. Aduh. Walaupun dulu anaknya sempat berontak, Hmm. nggak mau mengikuti arahannya. Iya, Jadi yang paling penting sekarang itu disyukuri, dijalani, ditekuni, sama ikhtiar. sama ikhtiar yang Ikhtiar. paling penting. Iya, betul. Betul, betul. Kayaknya mungkin cukup sekian dulu ya. Oh, nggak apa-apa, boleh. Enggak, sebenarnya pengen ngobrol lagi sih, cuma durasinya takut terlalu panjang gitu Iya, kan. nggak apa-apa. Ya, siap. Ya udah, terima kasih Han. Oke. Ada kata-kata motivasi nggak buat teman-teman yang dengerin nih? Kata-kata motivasi untuk terkhusus untuk anak perkuliahan. Kalau kalian banyak tugas, kalian jangan pernah memikirkan tugas itu, tapi kerjakanlah tugas itu. Oke? Jangan pernah dipikirkan tugas mah, tapi dikerjakan. Patrick Stark. Yoi. Oh, yes. Yaudah. Terima kasih Han. Oke, siap. Sekian dulu. Semoga podcast kali ini bisa memotivasi kalian yang masih memikirkan tentang perkuliahan yang waduh amat sangat memusingkan dan masih terpaku atas keinginan kalian yang dulu yang nggak bisa masuk PTN, SBM dan UM di tempat lain atau nggak bisa mengikuti jurusan yang kalian inginkan. Tetap semangat, hidup akan terus berjalan dan semoga apa yang kalian jalani sekarang itu adalah hal yang terbaik buat hidup kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, dan selamat tidur.